Bapak semuanya, saya ini senang sekali Pak kalau pulang ke kampus itu. Karena saya sebetulnya rumahnya di kampus yang sedang penugasan luar sekarang ya. Lagi tugas di luar nih Pak. Dan kita tumbuh besar dalam suasana pergerakan di Jogja pada waktu itu. Tahun 90-an adalah masa di mana era Orde Baru sedang kuat-kuatnya. Belum ada tanda-tanda akan perubahan. Kalau ditanya 92, 93, zaman-zaman aktif itu belum ada tanda-tanda itu. Tapi kita semua yakin bila pergerakan mahasiswa ini dijaga staminanya, maka mahasiswa akan menjadi motor penggerak perubahan begitu kesempatan itu terbuka. Dan harus diperjuangkan. Tidak bisa kita menunggu kesempatannya, harus mengikhtiarkan kesempatan perubahan. Anak muda adalah pendorong perubahan. Anak muda itu pemilik masa depan. Bila orang tua bercerita masa lalu, maka anak muda merancang masa depan. Itu anak muda. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini, saya ngomong sama mahasiswa ini ya, Pak Rektor, para dosen semuanya. Buat para mahasiswa semua, Anda pemilik masa depan. Anda lebih banyak besok daripada kemarin. Jadi kalau Anda catat jumlah kemarin dan jumlah besok, insya Allah Anda lebih banyak besok daripada kemarin. Dan itu ciri dari generasi muda. Tapi muda itu bukan hanya usia. Soalnya kalau pakai hitungan usia, berapa ukuran seseorang disebut muda? Ada yang punya usulan? Sebaiknya disebut muda itu bila bagaimana? Kalau pakai usia berapa disebut muda coba? 60. Ya, namanya juga ikhtiar ya. Usaha 60, 40. Bapak Ibu gini aja. Kalau menurut saya nih, hitungan itu sebut muda tua bukan hitungan usianya. Tapi apa yang ada di pikiran dan yang dikerjakannya. Bila yang dibahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Bila yang dia ceritakan adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi bila yang dibahas adalah masa depannya, dan bila yang dia bicarakan adalah masa depan, maka dia sesungguhnya masih muda. Iya. Jadi kalau ada orang usianya 30-an, tapi semua ceritanya begini, dulu, ini udah tua sebetulnya. Walaupun umurnya 30-an, tapi ada orang yang usianya 80-an selalu berbicara masa depan, ini masih muda sesungguhnya. Masih muda. Dan di ruangan ini kelihatannya isinya orang-orang muda semua, berbicaranya masa depan. Kalau di kampus bicara masa depan, karena disinilah tempat anak-anak muda. Nah, Indonesia juga begitu. Indonesia ini punya sejarah panjang di mana anak-anak mudanya memainkan peran yang luar biasa. Nah, buat adik-adik semua yang sekarang sedang kuliah, Anda berkuliah jadi mahasiswa. Mahasiswa itu maha atas kesiswaannya, gitu kira-kira. Anda maha atas kesiswaan Anda. Itu di periode yang cukup unik. Karena Anda berada di sebuah fase dunia yang sudah berubah luar biasa. Orang sering menyebut kita ini berada di fase revolusi industri keempat. Karena orang mikir apa keempat itu? Revolusi industri ini ada fasenya nih. Fase pertama itu ketika tenaga air, tenaga uap dipakai untuk mekanisasi industri. Oh, itu terjadi perubahan tuh. Itu revolusi industri pertama. Mendadak untuk bergerak tak perlu kuda. Mendadak untuk bergerak tak perlu lagi mengandalkan angin. Dulunya pakai angin, pakai alat-alat besar. Berubah menjadi tenaga air, tenaga uap. Revolusi kedua, ketika kemudian ditemukan tenaga listrik yang memungkinkan produksi massal. Dan revolusi industri ketiga, ketika
penggunaan teknologi informasi, teknologi elektronika untuk otomatisasi. Nah, kita udah menyaksikan. Hari ini kita masuk yang keempat, di mana pondasi 1, 2, 3 dipadu dengan percampuran antara fisika, biologi, digital menjadi satu kesatuan. Ini eranya berbeda, adik-adik sekalian. Dan di era berbeda ini, adik-adik semua berada. Karena itu saya ingin mengajak pada adik-adik semua tengok ke depan. Perubahan ini berjalannya cepat sekali. Lokasi lahir Anda boleh di Babel. Lokasi sekolah Anda boleh di Babel. Lokasi kuliah Anda boleh di Babel. Tapi penguasaan atas perubahan ilmu harus setara dengan tempat-tempat termaju di seluruh dunia. Harus. Jangan Anda tertinggal, kalah karena tidak membaca perubahan yang berjalan begitu cepat. Dan saya ingin ingatkan, menang kalah bukan mampu atau tidak mampu, baca perubahan atau tidak baca perubahan. Baca perubahan atau tidak baca perubahan. Perubahan zamannya berjalan cepat. Persyarikatan Muhammadiyah ini salah satu yang di sisi awal itu membaca perubahan zaman ini. Lalu langsung masuk melakukan modernisasi organisasi, betul tidak? Langsung bergerak cepat. Kenapa? Membaca perubahan zaman. Nah, jadi buat adik-adik semua, saya berharap Anda semua ini di fase ketiga, fase keempat, siapkan untuk ke depan. Gunakan kesempatan kuliah untuk mengembangkan seluruh potensi Anda. Minimal ada 3 aspek yang harus kuasai. 1, ini paling dasar, karakter. Itu paling dasar. Jadi kalau bahasa kita akhlak namanya. Ini nomor 1 nih. Kalau itu tidak beres, sisanya bermasalah nanti. Oke, karakter nih. Karakter itu saya sering definisikan ada karakter kinerja, ada karakter moral. Karakter kinerja apa? Rajin, kerja keras, kerja tuntas, ulet, tak mudah menyerah. Nah itu karakter kinerja. Karakter moral. Karakter moralnya apa? Saleh, rendah hati, tawadhu, menghormati orang, berintegritas, jujur. Ini karakter moral nih. Nah kita ingin karakter dua-duanya. Kita tidak ingin pekerja keras tapi culas. Tapi juga kita ingin jujur, rajin tapi malas. Jujur tapi tidak kerja keras. Ini dua-duanya ditumbuhkan. Adik-adik semua, ini pondasi nomor 1. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar ini sekarang sudah melampaui baca. Saya berharap adik-adik semua perkuat literasi dasar ini. Literasinya apa? Literasi ini literasinya sekarang science, literasi teknologi informasi, literasi finansial, literasi budaya, literasi tata negara. Jadi di luar literasi dalam artian baca tulis. Baca saja, teman-teman mahasiswa kalau boleh saya usul, jangan hanya punya minat baca, tapi punya daya baca. Minat baca tinggi, tapi baca WA. Nah, kita butuhnya daya baca. Daya baca itu artinya apa? Ini lihat bukunya Pak Rektor, nggak gentar, aduh tebal bener gitu. Kita sekarang begitu lihat buku agak tebal, mundur. Kenapa? Daya baca kita rendah, walaupun minatnya tinggi. Ini kita jaga. Yang berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi ini adalah kompetensi, kalau boleh saya sebut 4C. Critical thinking, creativity, communications, collaboration, 4C. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Yang krusial hari ini kita betul-betul serius kemampuan berpikir kritis. Dari semua
Kemampuan berpikir kritis ini harus ditumbuhkan. Jadi kalau lagi ada diskusi begini, Anda bukan hanya mencatat, Anda menyusun pertanyaan. Anda menyusun counter argument. Di kelas nyusunnya apa? Counter argument. Terus catatannya pakai apa? Pakai alat ini bisa nyatet sekarang. Suruh dia menjadi alat perekam. Jangan biarkan otak kita mahal-mahal cuma jadi mencongak. Biarkan otaknya berpikir, bikin pertanyaan. Selesai kuliah, dosennya ketemu pertanyaan banyak sekali. Kenapa? Karena mahasiswanya sepanjang kuliah nulis pertanyaan. Alat perekamnya apa? Ini alat perekamnya. Jadi sekalian teman-teman semua mahasiswa, 3 unsur tadi. 1 adalah unsur karakter, 2 unsur literasi, 3 unsur kompetensi. Ini siapkan untuk ke depan. Dan buat semuanya, Pak Rektor pasti di sini semua punya HP nih Pak Rektor. Semua punya HP, hampir semua punya sosmed. Pertanyaannya, sosmednya ini berteman dengan siapa? Kalau temannya adalah teman SD, SMP, SMA di sosmednya dan teman kuliah, maka alat yang canggih ini hanya menjadi instrumen untuk merawat masa lalu. Ya, ini alat melawat masa lalu. Tapi kalau di HP ini, Anda kuliahnya di Bangka Belitung, tapi berteman misalnya fakultas apa di sini misalnya fakultasnya pendidikan. Ini ada apa? Ada info komputer juga. Ilmu komputer ada. Sipil. Bayangkan alat ini menyambungkan Anda dengan pusat-pusat penelitian termaju dunia dan itu adalah teman Anda. Setiap di sana menulis sesuatu Anda baca. Setiap mereka publikasi sesuatu Anda baca. Dan setiap ahli Anda punya gagasan Anda munculkan dibaca oleh pelaku-pelaku kelas dunia. Sekarang kita tidak harus pergi ke sana untuk bisa mengirimkan idenya. Selama ide itu bagus, dia akan bisa diterima. Maka itu saya usul, gunakan alat ini bukan untuk merawat masa lalu, tapi alat ini untuk membangun masa depan. Ya, bangun masa depan. Jadi lokasinya bisa di mana saja di seluruh dunia, tapi penetrasi pikirannya menjangkau semua. Dan itulah yang harusnya kita siapkan sama-sama. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa bertemanlah dengan mahasiswa lain di kampus-kampus yang sekarang memiliki pusat-pusat penelitian, yang punya dosen-dosen yang terdepan, yang punya peneliti-peneliti terdepan, sehingga berbagi informasi dengan mereka tanpa batas. Saya menemukan banyak anak-anak kita yang melakukan ini dan mereka mengalami lompatan kemajuan. Karena mereka tahu lebih awal, tahu lebih cepat, dan tahu lebih banyak. Nah, anak-anak muda yang tersambungkan ini nantinya akan bisa mendorong perubahan, mendorong kemajuan, dan insya Allah mereka punya masa depan yang cerah. Jadi saya berharap di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini, buat teman-teman mahasiswa, dorong ke sana. Lalu pikirkan masa depan. Kalau boleh Pak Rektor, saya titip tugas Pak Rektor untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini udah punya CV belum? Punya resume belum? Pernah bikin CV? Pernah bikin CV belum? Pernah apa belum? Pernah, oke. Saya usul Anda bikin CV lagi. Ini boleh dibilang tugas. CV-nya, kalau CV itu, kalau Anda punya CV, itu biasanya sebuah lembar kertas begini. Paling atas ditulis nama, betul ya? Bawahnya nama, alamat. Lalu di bawahnya lagi satu paragraf menjelaskan kompetensi Anda. Siapa Anda, betul ya? Terus bawahnya riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Betul CV gitu ya? Nah, saya memberikan tugas pada Anda, tuliskan CV ini. Tapi tulis tahunnya
2038. 15 tahun dari sekarang. Oke, pertanyaan pertama yang harus Anda isi, alamat Anda di mana? Oke, 15 tahun lagi Anda alamatnya di mana di sini? Anda tulis di situ. Terus bawahnya kompetensi. 15 tahun lagi apa kompetensi Anda? Saya adalah seorang ilmuwan, saya adalah seorang pengusaha dengan kemampuan mengelola ABCD. Saya seorang ilmuwan yang menguasai bidang ABC, menguasai sekian bahasa, publikasi di berbagai jurnal-jurnal ABCD. Tulis itu semua. Itu 15 tahun lagi, bukan sekarang. Lalu bawahnya Anda riwayat pekerjaan. Anda lulus, sebutlah lulus tahun depan. Tahun 24 sampai 26 bekerja di mana? 26 sampai 30 Anda di mana? 30 sampai 35 Anda di mana? 35 sampai 38 Anda di mana? Teruskan ke bawah. Menikah, berapa anak? Tulis itu semua. Dari sekalian, saya tidak sedang meminta Anda untuk menuliskan masa lalu. Saya sedang mengusulkan kepada Anda untuk menuliskan masa depan Anda. Oke? Jadi, nah kalau udah CV-nya jadi, tidak usah diposting di Facebook. Nggak usah diposting di Twitter, nggak usah. Itu nanti menimbulkan respon yang tidak perlu. Gitu. Kadang-kadang kanan kiri kita itu bukan orang-orang yang memberikan encouragement. Kita mimpinya tinggi, kanan kiri bilang masa bisa sih. 15 tahun lagi mau jadi ini, jadi itu. Siapa tahu nanti tertulis jadi rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ya kan? 2038, betul nggak Pak Rektor? Kan boleh-boleh saja di situ. Tapi kalau itu ditulis langsung kanan kirinya masa sih gitu. Memangnya bisa jadi rektor gitu kan? Nah, tapi ini saya minta dibuat untuk apa? Menstrukturkan imajinasi Anda tentang masa depan. Bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti. Jadi Anda dipaksa untuk menstrukturkan masa depan mau apa ya? Yang mau dikerjakan ke depan apa ya? Nah, kalau anak muda tidak nengok ke depan, nanti ngalir saja. Dan kalau ngalir saja nih, ya kalau alirannya ke tempat yang baik dan benar. Kalau ngalir saja, ternyata alirannya tidak membawa Anda kepada karya, pada prestasi, pada manfaat bagi orang banyak, Anda nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Karena itu persiapkan ke depan. Tidak ada yang bisa menentukan masa depan. Oke? Tidak ada, semua di tangan Allah. Tapi kita bisa merencanakan, kita bisa mengikhtiarkan, dan imajinasi kita adalah batas cita-cita. Saya ulang, imajinasi kita adalah batas cita-cita. Kita tidak mungkin bercita-cita yang tidak pernah kita bayangkan, tidak mungkin. Kalau ketemu anak-anak di kampung yang tidak pernah lihat pekerjaan-pekerjaan yang di perkotaan, dia tidak pernah mungkin berimajinasi, tidak mungkin. Imajinasinya adalah menggambarkan pengetahuannya. Dan imajinasinya menggambarkan cita-citanya. Jadi buat adik-adik semua, saya berharap tengok ke depan, persiapkan ke depan. Insya Allah nanti seperti Pak Rektor tadi. Pak Rektor itu memilih untuk hijrah, berangkat kuliah jauh ke Jogja. Tahun 90-an ini beda dengan sekarang. Tahun 90-an di Jogja, bahkan jarak dari Bangka sampai ke Jogja juga lain. Belum tentu bisa pulang setahun sekali. Betul ya? Dan biaya pulangnya juga masih mahal. Mahasiswa jarang terbang. Karena itu banyak mahasiswa belum tentu bisa buka seat belt pesawat waktu itu. Udah naik pesawat belum tentu bisa buka seat beltnya tuh. Karena ada macam-macam teknis. Tapi pilihan untuk Anda menengok kepada tempat-tempat yang di situ ada kemajuan, membawa kita pada imajinasi baru. Jadi buat adik-adik semua, itu aja beberapa titipan pesan dari saya buat semuanya. Mudah-mudahan yang sederhana ini jadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.